Assalamualaikum. Di pertemuan 6 ini kita akan lanjutkan mengenai ukuran penyebaran untuk data yang sudah dikelompokkan atau data berkelompok. Sama ada kuartil, desil, dan persentil juga. Kuartil untuk data berkelompok Q1 kita cari posisinya, rumusnya seperti ini. Ini rumus yang sama sebetulnya dengan yang data tunggal ya. Kemudian untuk nilai Q1 nya rumusnya seperti ini, nilai Q nya. Jadi kalau Q1 ini ganti 1, kemudian ini jadinya 1/4 N dikurang F dibagi F kecil. F besar itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, kemudian F itu frekuensi kelas kuartil ke I nya. Jadi kita lihat di bawah ya. Desil juga sama, cari dulu posisinya. Ini ada di bawah begini ya. Jadi cari posisinya dulu ya, kemudian baru dicari nilainya. Cari posisinya dulu, kemudian baru cari nilainya. Posisinya adalah sama rumusnya, kemudian nilainya seperti ini rumusnya. Nanti kita akan lihat di contoh. Persentil juga sama, dicari dulu posisinya. Posisinya ada di bawah ya. Oh, ini harusnya di sini. Cari posisinya dulu, kemudian baru cari nilainya. Gitu. Ini sama, ini salah posisi ini. Jadi cari posisinya dulu di sini, kemudian baru cari nilainya. Baik, saya akan mulai dengan contoh. Ini contoh data ada 80, ini kelas intervalnya di frekuensinya. Di jumlah ada 80. Oke. Cari Q1, Q2, Q3, D4, dan P75. Yang pertama cari batas bawahnya, karena rumusnya kita butuh batas bawah. Batas bawah itu adalah ujung bawah kelas, ini 31 dikurangi setengah. Ini dikurangi setengah. Ya. Ini dikurangi setengah dan seterusnya. Frekuensinya tinggal dipindahin aja seperti ini di jumlah 80. Frekuensi kumulatif yang pertama tuh kita tinggal pindahin. Kalau yang kedua, yang ini 3 ini adalah 1 ditambah dengan 2 gitu, hasilnya 3. Kemudian 3 ditambah dengan 5, hasilnya 8 ditambah 15, hasilnya 23, dan seterusnya. Paling bawah tuh pasti banyaknya data 80 ya. Kemudian kita cari Q1 nya dulu, cari posisinya dulu. Posisi Q1 itu adalah 1 di sini, 1, kemudian 80 banyaknya data ditambah 1 lalu dibagi 4, hasilnya adalah 20,25. Nah, kemudian kita cari di sini, di tabel ini, yang di frekuensi kumulatifnya yang dia lebih besar atau sama dengan 20,25. Jadi cari yang sama dengan boleh kalau ketemu, tapi kalau enggak cari yang lebih besar. Yang pertama misalnya ini 1, apakah dia lebih besar dari 20,25? Enggak. Pindah ke bawah, enggak juga. Nah, yang ini lebih besar daripada 20,25, berarti ini adalah kelas Q1 nya ya. Ini adalah kelas Q1 nya nih, dari sini. Oke, kemudian kita udah dapetin kelas Q1 nya, lalu kita cari nilai Q1 nya, kita masukin ke dalam rumus. Nah, tadi ya, kita masukin ke dalam rumusnya. Nah, pertama kita cari dulu, ini kan rumusnya ini ya, ini rumusnya kan ini. Kita cari B itu adalah batas bawah kelas Q1 nya, berarti yang 60,5. jadi ini tuh adalah yang ini 60,5. P itu adalah
panjang interval kelasnya. Jadi dari 61 ke 70 itu dihitung nih interval kelasnya berapa. Di sini ke sini. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 itu ada 10 ya. Ada 10, kita masukin ke sini P-nya. Lalu seperempat N. N-nya adalah 80, masukin ke sini 80. F itu frekuensi kumulatif kelas di atasnya. Jadi kalau kelas Q1-nya adalah yang di highlight kuning itu, berarti frekuensi kumulatifnya itu yang di atasnya ini, F-nya itu. 8. Sedangkan F kecil itu adalah frekuensi kelasnya sendiri, yaitu 15. Jadi ini gitu. Dimasukin lalu dihitung dapat 68,5. Gitu ya. Sama dengan Q2 juga gitu. Dicari dulu di tabel. Ini dapatnya posisinya adalah 40,5. Kemudian cari kelas intervalnya berapa, dapat yang lebih besar daripada 40,5. Cari di sini yang lebih besar. Ini kan ini lebih besar enggak. Yang kedua lebih besar enggak, ini juga enggak. 40,2. Berarti ini ya. Inilah dia kelas Q2-nya nih. Yang 71 sampai 80. Kemudian dimasukin B-nya, P-nya dan seterusnya, dapat 79. Q3-nya juga begitu dan seterusnya. Desil yang D4 misalnya nih dicari posisinya dulu, dapat 32,4. 32,4 cari di tabel. Kan 32,4 cari di tabel yang lebih besar atau sama dengan 32,4. Ada di ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Nah, ini. Berarti ini adalah kelas D4-nya. Berarti kelas D4-nya ini B-nya 70,5, F besarnya 23, frekuensinya F kecilnya 20. Masukin ke sini. Persentil juga begitu ya, dan seterusnya. Baik, itu untuk pertemuan kali ini. Silakan dilanjutkan tugasnya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di WAG maupun di forum. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.